Oke Kang Bro, ini lanjutan video part 3 ya. Nah, ini saya mau memasang ring piston ya. Ring pistonnya ini ada 5 ya. Yang dua ini tebal ya, warnanya ada yang hitam, ada yang putih. Dan yang 3 ring ini nanti dalam satu paritan ya. Nah, yang satu ring seperti cacing, yang dua adalah ring-ring tipis ya. Lalu yang pertama kita pasang yang ring seperti cacing ini ya. Nah, ini harus kita pasangkan duluan. Kita tekan ujungnya, baru kita puter. Baru yang kedua adalah ring yang tipis ini ya. Nah, ini dalam satu paretan juga ya. Nah, kita masukkan ujungnya ya. Ini di atasnya ring cacing ya. Nah, kita masukkan ujungnya dulu pakai jempol kiri, kita puter pelan, masuk. Kemudian yang ketiga ring yang tipis ya, ini di bawahnya ring cacing ya. Kita masukkan ujungnya dulu, kita tekan pakai jempol, terus kita puter. Mudah saja memasangnya. Oke, selesai. Dan ring tebal ini ada dua ya warnanya ya, ada yang putih, yang hitam ya biasanya ya. Yang hitam ini di tengah ya. Tanda bacaan harus menghadap ke atas ya. Nah, baru kita pasangkan ya, ini di cowakan atau di paritan yang tengah ini. Kita masukkan ujungnya dulu, kita tekan pakai jempol kiri, baru kita puter ringnya pelan sampai masuk. Kemudian yang putih ya, nah, ini adalah ring api ya. Nah, jadi di paritan paling depan ya. Nah, kita masukkan ujungnya dulu, kita tekan pakai jempol sampai masuk. Oke, setelah masuk, untuk pemasangan ring piston ini posisinya ya, antara sambungan ya. Kita lihat antara sambungan ring piston yang satu dengan yang lain, yang penting jangan ketemu. Nah, itu aja. Mau dibagi 3 ya bagi 4 nggak apa, yang penting jangan ketemu antara sambungan ring piston. Kemudian kita pasang pengancing pen piston ya. Nah, ini kita tekan ya sampai masuk lah. Sampai benar-benar masuk ke lubang paritannya ya. Setelah itu kita pasangkan ya pen pistonnya ya. Sebelumnya kita kasih oli dulu ya biar licin. Kita pasangkan pistonnya ke tiang sehernya ya. Nah, ini huruf bacaan ini menghadap ke atas ya. Kalau di Honda ya, spesial Honda, bacaan in pasti menghadap ke atas. Kita masukkan. Setelah itu kita pasang pengancingnya ya, pengancing pen piston ya, supaya pen piston tidak keluar dari pistonnya ya. Nah, setelah masuk, nah kita coba untuk memastikan bahwasannya pengancingnya sudah masuk. Kita tekan dari bagian kanan dan kiri ya. Sebelum pemasangan ini jangan lupa ini busnya ya. Ada 2 bus, baru kita pasang packing. Masuk.
Setelah itu kita pasang packing karet o-ring oli ya. Itu memang terbuat dari karet ya, untuk mencegah oli ngerembes. Kita juga kasih oli ya di pistonnya ini ya, kasih oli sedikit ya untuk melumasi pertamanya nanti. Setelah itu baru kita pasang blok sernya ya. Oke, kita masukkan. Lalu kita goyangkan ya blok pistonnya dan pistonnya ke kanan dan ke kiri, atas dan ke bawah ya, sampai benar-benar masuk. Ya, bisa masuk. Benar-benar masuk ya, masuk. Setelah benar-benar masuk, lalu kita pasang bautnya ya. Pasang bautnya saya percepat saja. pengunciannya tidak saya perlihatkan. Sementara saja. Lalu kita mau pasang bagian deksel ya. Nah, ini kita pasang sel klepnya dulu ya. Sebelumnya kita lumasi oli dulu ya, supaya tidak terjadi pecah ya. Bagian sel klep ini kalau nampaknya susah, pakai 2 jari telunjuk. Kemudian yang sel sebelahnya lagi kita kasih oli juga. Kemudian kita pasang klepnya ya, klep innya. Kemudian klep X. Kemudian kita pasang pirnya. Ini yang rapat di bagian bawah ya. Kemudian ini rumah kuku klep ya. Dan kemudian kuku klepnya ada 2 ya, setiap klep. Biasanya saya menekan untuk memasang kuku klepnya ya dengan plastik ini. Bisa juga dengan bekas tali karet ban ya. Ini saya coba dengan ini. Biasanya saya bisa. Ya. Oke. Kemudian pir klep yang kedua ya, sama seperti tadi. Ini rumah kuku klepnya dan kuku klepnya. Saya menggunakan karet ban bekas ya, yang saya potong untuk memasukkan kuku klepnya. Dengan 2 cara ini. Setelah masuk,
Kemudian saya pasang as klepnya ya. Nah, ini otomatis as klepnya sudah dibuang ya, tidak menggunakan otomatis lagi. Kemudian kita pasang ya piano klep in ya. Kemudian pennya, lalu piano klep X, pennya, lalu kita bantu dorong pennya ke dalam supaya agak lebih masuk ke dalam. Lalu kita pasang ini ya packing dexelnya ya. Sebelumnya packing dexel ini udah saya kasih lem sealer ya, untuk mencegah kebocoran kompres. Ini sebelum memasang kita jangan lupa ada 2 bos ya, bos packing ya. Nah, jangan lupa ini ada ketinggalannya, ini packing karetnya ya. Ini mencegah untuk kebocoran oli di bagian ruangan timing ya. Lalu kita jangan lupa ini packing karet o-ring ya, untuk mencegah merembesnya oli juga. Dan di sini ada o-ring karet kecil ya. Nah, ini untuk packing jalur pompa oli ya, lubang oli ya. Nah, ini saya kasih lem juga supaya nggak jatuh, biar lengket. Nah, di bagian dexel ada 2 karet o-ring ya. Dan saya tutup ya lubang klep innya ya, supaya mencegah nanti kalau pemasangan ada benda-benda aneh masuk ke dalam. Lalu kita pasangkan blok dexelnya ya. Jangan lupa bautnya. Kemudian ini ada tutup dexel ya. Nah, ini ada packingnya juga. Nah, untuk memasangnya biasa di sini ada tanda panah ya. Kita perhatikan ya bagian tanda panahnya ya. Kalau ada tanda panahnya ini berarti arahnya ke bawah ya. Lalu kita pasangkan. Kemudian kita pasangkan mur dan ringnya ya. Nah, ring yang warna kuning ini di bagian ujung bawah ya, yang ring kuning itu, dan yang lainnya sama saja. Kemudian kita pasangkan murnya. Lalu kita kuatkan pengunciannya. Setelah kuat, lalu kita pasang rantai keteng atau rantai timingnya ya. Tarik timingnya.
kita pasang ya roll timingnya ya. Kita cari ya lubang-lubangnya ya nih. Nah, kita paskan ya. Setelah itu kita pasang nih bautnya. Oke, setelah itu kita ratakan ya, kita masukkan timingnya di giginya ini. Jangan lupa ini roll kecilnya ya. Balik enggak apa, kemari, dan ini ada cowakannya. Kalau kita ada pakai tanda ini menghadap ke atas sana. Oke, di sini kita mau pasang gigi timing A yang atas ya. Ini di sini ada tanda ya. Ini buletan ini ya menghadap ke atas sana ya. Langsung saja kita pusing begini, kurang sedikit lagi. Kita lihat banyak ya, ini buletannya ini sudah ketemu sama nih yang garis ini ya. Ini berarti sudah oke nih. Oke, kita tinggal mengepas saja. Kita ketemukan ini ya lubangnya, baru kita tekan mengepaskannya ya, baru kita pasang murnya. Tinggal ngunci ya, kalau setiap ngunci nggak saya videokan. Untuk memastikannya lagi, kita ambil obeng ya, kita sokok lubang busi dan kita putar-putar ya sampai titik top atasnya ya, piston berada di atas. Nah, kita hentikan, kita lihat titik ini apakah ada sama dengan garis. Kalau sudah dengan garis berarti sudah pas topnya. Selanjutnya ini adalah suling ya, suling penekan timing ya. Ini saya pasang per karena ini sudah nggak main, jadi saya pakai piring agak keras sedikit. Kemudian bautnya, sampai agak kencang sedikit ya. Kita lihat timingnya. Ini agak padat ya, timingnya tidak ada kenduran lagi. Selanjutnya penutup ini ya. Ini tadi ada karetnya ini ya, ini sudah saya ganti karetnya ya. Orangnya saya kasih lem juga ya, ini lem sealer ya. Ini seperti ini karetnya, karet gelang ya, supaya mencegah tidak terjadi kebocoran. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, langsung saja kita arahkan, kita masukkan dulu bautnya supaya tidak lari nanti dari ukurannya. Sampai palu, tokok dan saja sampai masuk ya.
Oke. Oke, selanjutnya kita kunci dengan mur ini ya, yang sudah kasih lem sealer. Dan yang kedua kasih lem sealer juga supaya tidak bocor. Oke, mengencangkannya saya tidak menggunakan obeng getok ya, cuma dengan mata obeng getok dan kunci 8T. Ini pun sudah cukup kuat. Selanjutnya kita pasang ini ya, ini rantai ini ya, roda starter ya, gigi starter nih, gigi pengantar starter. Kita masukkan ya, pelan. Nah, setelah itu kita pasangkan roll ya, roll rantai gigi pengantar starter. Ada 2 ya, kanan kiri. Setelah itu kita pasang circlip ya. Nah, kita pasang circlipnya. Oke. Ya, sudah berputar. Oke, sebelum kita pasang magnetnya lebih baik kita pasang ini ya, sel operan ya. Nah, ini tadi saya sini kasih minyak dulu, musing ya, supaya tidak rusak di pusing gini. Oke, tinggal masukkan. Dan ini sel oil gigi tarik juga ya, sama. Pelan kita masukkannya, putar ya, supaya tidak terjadi ya. Tinggal masukkan ya, nanti tinggal pasang sel engkol ya. Oke, jangan lupa baut dan plat penahan ini. Tinggal kita kunci. Oke, kita kuatkan. Kemudian kita pasang, ini adalah baut pengikat untuk seat drumnya ya. Oke, tinggal kita kunci ya. Nah, jangan lupa selanjutnya sepi ya. Oke, saya ratakan dulu. Oke, setelah rata kita masuk. Nah, pasang magnetnya jangan lupa, ini ada pelor atau memisnya ini ya, terus starternya kita paskan. Sampai benar-benar masuk. Oke, setelah masuk, betul-betul masuk ya sepinya itu, kita pasang ring mur. Tinggal oke, nanti kita tinggal kuatkan.
Kemudian kita pasang bak magnetnya ya, jangan lupa busnya 2 ini ya. Kita lihat di magnetnya jangan sampai ada benda-benda aneh. Maaf ya, ini tadi koper atau tutup bagian magnetnya ini karena rusak. Adanya koper tutup motor Cina, terpaksa kita pakai koper merek Kanzen ya. Ini bautnya ada 4 biji ya, tinggal kunci saja. Oke, kemudian ini tadi bagian tutup deksel yang sebelah kanan atas ini ya, ini tidak saya videokan. Di sini bautnya ada 3 ya, yang 2 pendek, yang 1 panjang ya. Saya tadi lupa memvideokannya ini, bagian di sebelah sini. Kemudian kita pasang koper tutup temeng bagian atasnya ya, bagian depan. Ini bulat bentuknya, ada packingnya juga bulat ya, atau perpaknya itu. Sudah saya kasih lem sealer untuk mencegah ngerembesnya oli. Lalu kita kuatkan. Itu sajalah dari saya, Kang Bro Mas Bro, tutorial merakit Supra 100 atau Supra Kanzen ya, motin nih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya.